Jumpa lagi bersama saya, Agung Prayoga, masih tetap di Agenda Eduku. Pertolongan pertama pada kecelakaan, atau biasa disingkat PPKD, adalah merupakan sebuah usaha-usaha pertama yang dapat dilakukan dalam kondisi darurat untuk menangani pasien dan menyelamatkannya dari kematian. Siapakah penolong utamanya? Tentunya ini adalah merupakan masyarakat umum, masyarakat awam yang sudah dibekali teori dan praktik dalam menyikapi situasi kondisi kedaruratan di lokasi kejadian. Nah, mengapa hal ini menjadi penting? Ini terjadi karena kita tidak dapat selalu mengandalkan tenaga medis maupun ambulan untuk segera datang tepat waktu ke lokasi kejadian. Yang kedua adalah adanya keterbatasan alat dan waktu yang kita miliki. Dan yang selanjutnya adalah kita tidak akan tahu kapan kejadian kegawat daruratan itu terjadi dan kepada siapa kegawat daruratan itu akan menimpa. Jadi sebisa mungkin kita harus selalu mempersiapkannya. Oke, sebelum kita memasuki ke teori, terlebih dahulu saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui apa tujuan dari pertolongan pertama pada kondisi darurat. Yang pertama adalah untuk menyelamatkan nyawa korban. Yang kedua adalah meringankan penderitaan dari korban. Yang ketiga adalah mencegah terjadinya cedera atau penyakit yang lebih parah. Yang keempat adalah mempertahankan daya tahan korban. Yang kelima adalah mencarikan pertolongan yang lebih lanjut. Siap, kita ke poin yang pertama, yaitu tentang prinsip utama dari penanganan gawat darurat. Seluruh aspek yang ada di tindakan kegawat daruratan, yaitu adalah untuk menyelamatkan pasien. Kita mengandung sebuah filosofi yaitu time saving is life saving. Poin yang kedua adalah tentang langkah-langkah dasar. Dalam dunia kegawat daruratan itu mengandung teori yaitu A, B, C, D. Airways, breathing, circulation, and disability. Ketika kita menemukan orang dengan kondisi tidak sadarkan diri, hal yang pertama kita lakukan adalah memahami prinsip 3A, aman bagi penolong, aman bagi korban, dan aman bagi lingkungan. Setelah itu kita akan mengecek kesadaran dari pasien dengan langkah A, alert, V, verbal, P, pain, dan U untuk unresponsive. Alert apabila pasien atau korban sadar, maka hal yang kita lakukan adalah pantau hingga tenaga medis terlatih datang. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengecek verbal dengan cara memanggil korban dan bisa dibarengi dengan menggoyangkan korban dan menyentuh atau menepuk di bagian bahu korban. Jika tidak merespon, lanjutkan ke poin pain. Lakukan untuk memberikan rangsangan nyeri, lakukan di bagian tengah tulang dada atau sternum dan juga di areal di atas mata atau supraorbital. Apabila pasien tidak merespon, maka hal yang selanjutnya kita lakukan adalah call for help. Kita meminta bantuan dengan langkah sebutkan nama, jumlah korban, kesadaran korban, perkiraan usia dan jenis kelamin, dan tempat terjadinya kegawatan. Hal yang selanjutnya kita lakukan adalah mengecek nadi pada korban. Caranya, letakkan 2 jari di bagian tonjolan tengah tenggorokan, lalu gerakan jari ke samping sampai terhambat oleh otot leher. Rasakan denyut nadi karotis selama 10 detik. Usahakan tangan jangan sampai menyilang karena ini akan membuat paradigma seperti sedang mencekik korban. Jika nadi tidak teraba, segera lakukan RCP. Diawali dada. Jika nadi teraba, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah untuk mengecek di bagian ABC, yaitu airways, breathing, dan circulation. Sebelum kita melakukan airways, breathing, dan circulation, kita harus melihat terlebih dahulu adanya tanda-tanda dari patah tulang atau patah tulang servikal. Jika tidak ada tanda-tanda patah tulang, maka kita lakukan head-till and chin lift. Tapi apabila dicurigai terdapat patah tulang servikal, maka kita lakukan jaw thrust. Sembari kita melakukan head-till chin lift atau jaw thrust, kita dapat melakukan look, listen, feel. Look, lihat apakah ada gerakan dada. Listen, dengarkan apakah ada suara nafas abnormal. Dan feel, rasakan dengan pipi apakah ada hawa nafas
dari korban. Berikan nafas setiap 5 detik dengan tidal volume sampai terlihat pengembangan dada dan cek nadi kembali setiap 2 menit. Terus berikan nafas buatan, periksa denyut kurang lebih sekitar 2 menit sekali. Jika tidak ada denyut nadi, mulai CPR atau RCP. Jika nadi tidak teraba, segera lakukan RCP diawali dengan kompresi dada. Posisikan diri di samping pasien. Tekan dada korban menggunakan tenaga yang diperoleh dari sendi panggul atau hip joint. Tekanlah dada kira-kira 4-5 cm atau 2 inch. Untuk menghasilkan kompresi dada yang efektif, lakukan penekanan yang keras dan cepat. Kecepatan yang digunakan adalah paling sedikit 100 kali per menit dengan kedalaman 2 inch atau 5 cm dan harus dibiarkan dada recoil secara sempurna setelah kompresi dada untuk menghasilkan pengisian jantung secara lengkap sebelum kompresi berikutnya. Prinsip dari pijat jantung yaitu push depth, push hard, push fast, maksimum recoil, dan minimum interruption. Rasio kompresi dan ventilasi yang direkomendasikan adalah 30:2, artinya memberikan 30 kompresi, kemudian dilanjutkan memberikan 2 ventilasi. Setelah melakukan 5 siklus ventilasi dan kompresi, kemudian korban dievaluasi kembali dengan cara, jika tidak ada nadi, lakukan kembali kompresi dan bantuan nafas dengan rasio 30:2. Jika ada nafas dan denyut nadi teraba, letakkan korban pada posisi mantap. Jika tidak ada nafas tetapi nadi teraba, berikan bantuan nafas sebanyak 8-10 kali per menit dan monitor nadi setiap saat. Jika sudah terdapat pernafasan spontan dan adekuat serta nadi teraba, jaga agar jalan nafas tetap terbuka, kemudian korban dibaringkan pada posisi mantap atau recovery position. Pijat jantung atau RCP dan bantuan nafas akan dihentikan jika 1. Penolong kelelahan dan sudah tidak kuat lagi. 2. Pasien sudah menunjukkan tanda-tanda kematian atau kaku mayat. Yang ketiga, bantuan sudah datang, dan terakhir adalah teraba denyut nadi karotis.